berita juga dari Polda Sulawesi Selatan semalam sudah turun semua berkoordinasi dengan Polres Bone, dan saya percaya penuh kalaupun kejadian adik saya ini meninggal karena tertembak, saya yakin Polri profesional, ya pasti profesional, pasti bisa. Apalagi kemarin tadi sudah diotopsi, ya tentu pihak kepolisian sudah punya data. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, saya minta bantuannya ya, di subscribe, like-nya ya, like-nya dan subscribe-nya ya, supaya channel bisa berkembang ya. Oke, makasih. Langsung kita lanjut aja, kita gas aja, kita akan mereaction ya, ini berita-berita setelah pasca dan sebelum dan sesudah PPN naik 12%. Banyak sekali terjadi kriminalitas ya. Saya duga semakin marak kriminalitas di Indonesia ya, salah satunya ya. Jadi seorang pengacara ya, ini sudah tim gabungan Polda Sulsel ya, Polres Bone, masih melakukan penyelidikan ya terkait tragedi pengedoran yang mengakibatkan seorang pengacara ya, Rudy Esgani MD ya. Korban mengalami luka dor di bagian wajah saat sedang makan malam bersama keluarga pada malam tahun baru ya, pada malam 31 Desember 2024, pergantian malam tahun baru. Dari sumber yang bisa dipercaya, ini dari Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Didik Supranoto, mengungkapkan ya bahwa proyektil yang digunakan dalam pengedoran tersebut bukan berasal dari Senpi. Proyektil sudah dibawa ke lab 4 ya, atau laboratorium forensik, dan pihak dari laboratorium forensik tersebut menyatakan peluru itu merupakan peluru senapan angin, bukan berasal dari Senpi ya. Ini sudah dijelaskan oleh Kak di Sumat ya. Jadi Pak Didik melanjutkan ya, tim gabungan Polda Sulsel, Polres Bone telah memeriksa 11 orang saksi dan merupakan kerabat korban yang hadir saat peristiwa itu terjadi ya. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi 11 orang yang telah diperiksa oleh Polres Bone dan Polres sudah membentuk tim gabungan maksud saya ya, dan di backup oleh Polda. Didik menjelaskan ya, peristiwa pengedoran terjadi di desa Putukulimule ya, kecamatan apa itu? Maaf saya lupa kecamatannya, pakai lapa jaja gitu ya. Mohon dikoreksi ya, nanti bisa googling mungkin ya. Di Kabupaten Bone yang jelas Sulawesi Selatan, sekitar jam masih sore ya, sekitar jam 21.50, hampir jam 10 malam. Berawal saat korban bersama keluarga menunggu malam pergantian tahun, tiba-tiba ada suara ledakan dari luar rumah seperti dor ya. Kemudian sesaat itu juga korban tergeletak ya. Itu dari video yang saya lihat. Langsung aja ke hasil otopsi ya. Dari hasil otopsi coba saya ingat-ingat ya, hasil otopsinya itu menunjukkan bahwa proyektil senapan angin tersebut mengenai bagian wajah korban dan bersarang di tulang leher. Wah, bisa tembus ya, kaliber berapa itu ya. Oke, lanjut ya. Jadi dari hasil otopsi, korban MD mengalami bagian muka ya, bagian muka itu sini ya, di bawah mata kanan ya, bawah mata kanan. Kemudian peluru bersarang di tulang leher dari sini tembus sampai ke, itu cuma pakai peluru senapan angin ya, pakai senapan angin ya. Jadi sebelum insiden yang tidak mengenakan tersebut terjadi saat Rudy Esgani ya, si pengacara itu almarhum 49 usianya, merayakan pergantian tahun baru di teras rumah bersama mertua pada malam tahun baru. Setelah kena dor, Rudy segera dievakuasi ya ke puskesmas, ke puskesmas terdekat. Namun dinyatakan MD pada sekitar jam 1 malam lebih ya, pada hari yang sama. Oke, untuk selanjutnya langsung kita simak aja. Tapi saya percaya, karena ini kami dapat berita juga dari Polda Sulawesi Selatan semalam itu sudah turun semua berkoordinasi dengan Polres Bone, dan saya percaya penuh kalaupun kejadian adik saya ini meninggal karena tertembak, saya yakin Polri profesional, ya pasti profesional, pasti bisa. Apalagi kemarin tadi sudah diotopsi, ya tentu pihak kepolisian sudah punya data. TV juga mengucapkan turut berduka cita atas kepergian almarhum Bapak Rudy Esgani, Ibu. Iya, terima kasih. Ya, Ibu, jika boleh kembali diceritakan seperti apa kronologi atau saat malam pergantian tahun dan juga saat Bapak ditembak oleh orang tak dikenal? Waktu itu Mbak, saya
Saya start dari Makassar jam 1:30 malam Selasa sampai di Bone jam 4:30 di rumah kami di Bone di Desa Katukulimpo Kecamatan Lapariaja. Kami sampai di situ istirahat sebentar. Hari Selasa jam 10 saya tinggalkan rumah menuju Kota Bone langsung ke Polres untuk mendampingi kliennya yang terlapor penyerobotan. Jadi saat tanggal 31 Desember pagi, suami ibu atau korban itu masih mengurus suatu perkara gitu ya Bu ya? Perkara apa itu Ibu? Betul. Yang kami urus itu perkara pidana penyerobotan lahan. Saat itu bertemu dengan siapa dan saat itu apa yang diurus oleh korban Ibu? Karena kebetulan waktu itu kami sama, karena dimanapun dia pergi sidang kami selalu menemani beliau. Waktu itu kami sama kebetulan klien bapak atau yang terlapor itu kami lewati rumahnya kalau mau ke Bone. Jadi kami singgah ambil. Jadi saya di mobil menuju Kota Bone berlima. Terlapor 2 sama istri terlapor. Bu Mariam, saat peristiwa penembakan terjadi, ini betul Ibu sedang santap malam bersama kerabat. Itu sekiranya jam berapa Ibu tepatnya peristiwa penembakan terjadi? Betul Mbak, kami itu mulai habis maghrib kami bakar ikan, mulai makan sekitar jam 9 lewat 40 sekian menit. Sementara kita makan di situ di melantai semua bersama keluarga kami di situ melantai semua. Posisi saya dengan suami saya atau korban, saya sebelah kanan korban ada tukang, karena kebetulan itu kantor di Reno. Terus di samping tukang itu saya menghadap ke pintu depan atau ke jalan. Ibu betul saat itu sempat melihat ada kendaraan yang berada di dalam ataupun di luar bangunan, di luar lokasi Ibu? Kalau kendaraan Mbak, tidak ada sih selain kendaraan saya. Sempat ada informasi bahwa sempat ada kendaraan minibus yang berada di depan lokasi kejadian dan meninggalkan lokasi. Itu betul tidak Ibu? Tidak betul, karena yang ada di depan kantor itu di depan kantor itu yang pertama mobil saya terparkir di bawah pohon mangga sebelah kalau dari luar sebelah kiri. Terus di depan mobil saya, di belakang mobil saya ada mobil keponakan saya warna putih. Apa juga, cuma 2 mobil karena keponakan saya ada di situ makan di dalam. Tapi saat peristiwa terjadi itu apa yang saat itu Ibu curigai? Waktu itu Mbak, saya sebenarnya curiga, tidak ada curiga yang ada dalam pikiranku itu Mbak, cuma ledakan petasan. Karena jadi saya itu waktu itu ada ledakan, langsung Bapak tergeletak ke belakang. Nasinya itu Mbak terhambur di piringnya itu terlempar ke bawah. Suami saya langsung tergeletak, itu darah keluar, langsung saya lompat ambil kepalanya karena saya takut tidak bisa bernapas karena darah sudah mulai keluar. Saya periksa semua sebelum saya lap mukanya itu darahnya. Saya periksa karena pikiran saya di waktu itu, pikiran saya waktu itu cuma saya pikir jangan suami saya kaget dengan ledakan itu. Saya pikir suami saya kaget, langsung terpenting ke belakang. Saya pikir itu terbentur kepalanya. Saya pikir pecah pembuluh darah karena banyak sekali darah keluar. Tapi saya periksa telinganya, tidak ada darah keluar. Ibu Mariam, ini kan sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian bahwa pelaku menggunakan senapan angin berkaliber 8 mm. Saat peristiwa terjadi, Ibu kan sedang santap malam bersama kerabat. Ada tidak dari pihak kerabat yang santap malam saat itu melihat ada orang di luar ataupun ciri-ciri tertentu? Tidak ada Mbak. Waktu kami makan itu kami juga karena yang keluarga itu yang dia membelakangi jalan karena dia duduk di samping di dekat pintu keluar. Yang melihat itu saya saja sama korban sama itu tukang kalau ada, tapi saya lihat tidak ada motor lewat, tidak ada orang tinggal, tidak ada siapapun.
Mhm. Dari pihak keluarga ataupun kerabat korban, ada tidak kecurigaan dari pihak keluarga yang mungkin sudah disampaikan ke pihak kepolisian agar mengungkap kasus ini? Kalau kecurigaan, Mbak, kami belum tahu, cuma waktu ditelepon sama waktu ditanya sama dari pihak kepolisian mengenai kasusnya, cuma kasusnya yang saya sampaikan bahwa dia menangani kasus ini, cuma di situ yang kami sampaikan. Ada berapa kasus yang saat ini sedang ditangani Pak Rudi, Ibu? Kalau pidananya ada 3, perdata 1, perceraian 2. Ini untuk kasus-kasus ini sudah sampai di tingkat apa, Ibu? Kalau pidana dulu ya, karena 3 pidana. Kalau pidana yang 1 ini kami sudah lama. Baik. Tapi kepolisian yang kedua penyerobotan perusakan itu sementara berjalan. Oke. Sementara